kita percaya hidup kita adalah anugerah. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami bisa memanggil Engkau Aba, iya Bapa. Terima kasih telah mengasihi kami sedemikian rupa. Terima kasih memperlengkapi kami dengan semua hal. Kami percaya Tuhan semuanya itu hanya datangnya daripada Engkau. Sebab itu mari Bapa, bila rencana-Mu atas kami, kehendak-Mu atas kami terjadi. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami, kudus dan sucikan kami sebab Engkau Allah Maha Kudus dan Suci. Dan izinkan pagi ini kami akan membawa kurban pagi kami, membawa kurban syukur kami di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih apa yang bisa kami persembahkan saat pagi hari ini. Baik persembahan tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena kami tahu itulah ibadah kami yang sejati. Kami telah mempersiapkan puji-pujian dalam hati kami, akan kami naikkan melalui mulut kami. Berkenanlah dan bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Biarlah dari rumah kemuliaan akan naik dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan Engkau bertahta di atasnya. Kami rindukan Engkau, kami butuhkan Engkau, dan kami katakan kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus, Engkau akan singkapkan diri-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini. Sehingga benar-benar kami diberkati dan berkat yang datang daripada-Mu akan membuat kami kuat, akan membuat kami mampu untuk bangkit menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami. Bahkan terus mempersiapkan diri kami menyambut Engkau dan kedatangan-Mu kali yang kedua. Mari Roh Kudus bertahtalah penuh atas ruangan ini, terlebih lagi atas pikiran dan hati kami. Dan bila hanya nama-Mu saja yang diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami ada pun karena pimpinan dari hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menuntun kami. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami bagi hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang Kau pakai Tuhan untuk memimpin kerohanian kami, sehingga digembalakan kami kepadamu semakin mengenal dan serupa dengan Engkau. Kami memberkati Bapak Rubin Adi bersama istri, anak-anak, bersama seluruh keluarga dan staf pelayanan yang ada. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya di tempat di mana hamba-Mu melayani, bahkan terus memimpin GPI yang ada, Tuhan akan semakin pakai dengan luar biasa untuk memuliakan Engkau. Kami mengangkat tangan dan memberkati Bapak Sudi Dharma, Bapak Angga dalam tangan-Mu bersama seluruh keluarga, bahkan seluruh staf yang ada. Mari Bapak, kiranya Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Biarlah kasih setia-Mu dinyatakan atas hamba-hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan Papa Gembala dalam tangan kasih-Mu yang Kau pakai untuk menggembalakan kami di GPI Karanganyar. Tuhan, kiranya Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan mari biarlah kasih karunia-Mu akan menyertai dan terus ada atas hamba-Mu. Bahkan kami memberkati Bapak Prabowo, Bapak Gibran dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan Kau pakai untuk membawa kebangkitan bagi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati baik dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Sehingga Tuhan Yesus terciptalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami serahkan setiap pemimpin yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota madya, yang ada di kecamatan, bahkan jajaran desa yang ada. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sejahteralah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Bahkan khususnya kami serahkan Blitar dalam tangan kasih-Mu, baik Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan, Blitar Kota. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kasih setia-Mu akan terus ada dan menyertai, sehingga kehidupan kami sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari Indonesia akan berfungsi menjadi terang dan garam dan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Bapa, kami percaya karena Engkau di sini, Engkau mendengar dan menjawab setiap seru doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami datang padamu karena kami percaya Engkaulah sumber segalanya. Telah kami lewati bersamamu sepanjang minggu ini. Ada tangisan, ada tertawa, sukacita. Tetapi di dalam kesemuanya itu kami melihat hebatnya kasih-Mu. Tiba saatnya kami akan datang padamu membawa korban pagi, korban persembahan bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata suci-Nya, mari puji Yesusku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji sembah Dia. Angkat tangan
kami menyembah Engkau, menyanjung Engkau, Allah pencipta langit bumi, Yesus Kristus Tuhan. Malaikat menyembah, mari puji Yesusku. Hadirat-Mu ada menguasai pikiran hati kami. Oh Yesus, nyanyian pujian bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, syukur pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan segenap hati. Rasakan malaikat bersama-sama dengan kita menyanjung Yesus Kristus Tuhan. Mari puji Yesusku. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Kita suka diranya, kita masuk tata sucinya. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam tempat Maha Kudus-Mu, karena darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Bersama para malaikat menyembah.
kami, karena Engkau sudah memberkati. Kami rindu memberkati Engkau dengan pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Toleh kanan kiri saudara, betapa hebatnya mereka. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Katakan, aku dikasihi Tuhan. Suaranya, aku dikasihi Tuhan. Katakan, aku dicintai Tuhan. Aku mau bangkit. Haleluya, nyalakan apimu. Biarlah kita semua dibakar oleh api Roh Kudus. Ia akan memampukan kita bangkit, memampukan kita menjadi terang dan garam. Sebab rohnya ada pada kita. Amin. Bebaskan roh saudara, bebaskan hati saudara untuk memberkati Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bahkan hujan mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Semua Tuhan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 keajaiban terjadi. Langkah kita tak akan terhenti oleh apapun, karena rohnya ada pada kita. Saja takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap nabi, naikkan hujan mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Hancurkan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 keajaiban terjadi. Saudara merindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nyatakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Semua. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Sambut tangannya bagi Tuhan.
penuh dengan keajaiban? Coba tengok wajah sebelah saudara. Itu adalah bukti keajaiban Tuhan. Karena tidak ada satupun orang itu yang sidik jarinya sama, saudara. Kita percaya semua karena keajaiban Tuhan, amin. Katakan aku ada karena keajaiban Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, amin. Tak terbayang kasih setianya, tak terbayang kasih karunia-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang hebat. Sebab itu berkati Tuhan segenap hatimu melalui pujian kita. Yes. Tak terbayangkan dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Laku serahkan untuk kemuliaan. Kau raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama. Tuhan
saja di atas gelar raja. Amin. Sepanjang minggu ini siapa yang belum tertawa? Ada? Apakah sepanjang minggu ini saudara terus menangis? Segala musim Tuhan akan sertai, amin. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, jangan mengurangi sukacita. Karena percaya sukacita itu datangnya dari Tuhan, amin. Tidak peduli sana sini seperti apa, tetapi kalau Roh Kudus ada atas kita, maka sukacita itu akan kita miliki. Tos kanan kirimu katakan, aku penuh dengan sukacita, tidak peduli apapun keadaannya. Karena aku harus bertahta, harus menguasai keadaan. Haleluya. Sama-sama ya. Walau sana, sini, situ, semua orang sini. Coba yang tertawanya tulus. Tetapi aku kan tetap tertawa. Semangat. Yo. Kita tertawa bukan mentertawakan orang lain, tetapi kita tertawa karena Roh Kudus menguasai kita. Ada penderitaan, ada kesakitan, tapi Roh Kudus memampukan kita. Amin. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi. Ada amin. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Barang Kau Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Ayo kita bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan
Katakan di luar sana, amin. Walau sana, sini sana, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Karena kita percaya pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan yang biasa. Jadi kita punya kekuatan supranatural untuk kita berjalan di atas masalah. Kita melewati masalah bersama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Nya hari ini akan menguatkan saudara, akan memimpin kita menghadapi apapun. Karena lebih lagi kita harus fokus, kedatangannya kali yang kedua tidak akan lama lagi. Kita fokus untuk menyambut Dia. Penderitaan akan semakin banyak, tetapi kekuatan juga akan semakin ditambah-tambahkan. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Hiduplah oleh iman. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun ku
Meskipun di dalam kehidupan kami banyak masalahnya, banyak pergumulannya, tetapi kami yakin, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, berbicaralah kepada kami semua, sehingga kami mengerti isi hati-Mu, dan kami mampu melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan jam penyampaian firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Bapa, Engkau sendiri yang berotoritas di dalam ruangan ini, bahkan lebih dari ruangan ini, sejauh mana suara ini didengar, bahkan lebih dari itu, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih, kami siap dan kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat? Apanya yang sehat? Sehat cuma badannya aja, hatinya enggak, dompetnya enggak. Atau cuma sehat hatinya aja, badannya enggak, dompetnya enggak. Harus yang lengkap ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, bahkan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, lagu yang terakhir tadi kayaknya memperkuat kita sekali nggih. Walaupun gunung itu tak tetap. Tuhan, aku mau percaya kalau masalahku ini selesai dulu Tuhan. Apakah seperti itu? Tuhan, aku mau percaya kalau penyakitku ini sembuh dulu Tuhan. Apakah itu yang dinamakan iman yang sejati? Tidak ada salahnya Bapak Ibu kita minta sama Tuhan, tetapi yuk jangan kebangetan nggih. Sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan kasih apa kita harus terima. Saiki sik dikai pergumulan berarti kudu diterima. Kenapa? Karena ketika dia memberikan pergumulan kepada kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan yang kuat itu yang akan menopang kita senantiasa, dan dia akan selalu menolong kita seberat apapun pergumulan kita. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Minta tolong dibacakan. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut. Salah satu janji Allah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel waktu itu, dan saat ini diberikan kepada kita semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Sebab aku menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya anak boleh angkat tangan. Oke, sudah banyak nggih. Masih ingat enggak waktu pertama kali anak-anaknya belajar berjalan? Masih ingat? Kira-kira apakah setelah seorang anak itu lahir, berarti kasih susu, terus dipelihara 2, 3, 4, 5 bulan, apakah ujuk-ujuk moro-moro langsung bisa lari? Apakah langsung bisa berjalan dengan baik? Lah terus? Katanya mulumah sik Mas. Oh iya. Habis itu baru berangkang. Setelah berangkang ada yang namanya terantanan nggih kalau enggak salah nggih. Sik gocekan kono kene. Nah, terus yang terakhir akhirnya berjalan. Berjalan pun enggak seperti kita sekarang bisa tegak langsung berjalan, tetapi mesti rada, kata bahasanya mama itu hiyat hiyut.
iya giyuk Bapak Ibu nggih. Golek gocekan sik bene rasa. Nah, demikian juga dengan kehidupan iman kita. Kehidupan iman kita itu ketika kita mengenal Tuhan itu tidak langsung jadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman. Pasti dari anak-anak dulu gitu. Mbuh kenal Tuhan Yesus itu dari lahir seperti saya, atau mungkin setelah beranjak dewasa seperti yang lainnya, mama contohnya. Walaupun ketemu Tuhan Yesusnya sudah dewasa, belum tentu atau tidak bisa dibilang kalau dia sudah dewasa di dalam iman. Jenenge sik kenal, jenenge sik belajar, mesti banyak ndak taunya, banyak kesalahannya, ya toh. Nah, salah satu kisah, seorang anak kecil sedang belajar berjalan di sebuah taman bersama ayahnya. Biasanya anak ini kemana-mana itu digendong sama ayah atau ibunya. Tetapi waktu itu dia sama orang tuanya diajari berjalan. Le atau nduk, ayo sekarang belajar berjalan. Nah, ketika anak kecil itu mulai berjalan selangkah demi selangkah, orang tuanya tidak langsung, wis le, nduk, jalano, wis. Ndang, bapak ibu tak duduk di bangku taman, tak pacaran neh, gitu. Terus kamu berjalan sendiri. Tidak. Tetapi bagaimana? Orang tuanya berada di belakangnya. Gitu. Orang tua itu berada di belakangnya. Awas-awas kalau nanti anaknya jatuh. Ya toh? Bapak Ibu ada yang seperti itu belajar anaknya. Nah, kemarin saya tanya sama mama papa, "Mah, Pa, sing belajari aku mlaku mbiyen ki sapa?" Dijawab dengan gampang Bapak Ibu. Mlaku dhewe. Lah apa sampean mbiyen ora berangkang kancane wis berangkang ora berangkang. Cuma dikasih baby walker, cul langsung pelayon. Berarti yang mengajariku berjalan adalah baby walker, bukan kedua orang tuaku. Wah, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu bilang gini ya, sik tau orang waya jalan, masih kecil anaknya. Tapi kalau kita terus-terusan demikian, apakah anak itu bisa cepat berjalan, bisa bertumbuh sesuai waktunya? Tentu enggak. Kenapa? Karena kita bilang, nanti dulu. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu diberikan satu kepercayaan, mereka akan berusaha sungguh-sungguh. Tetapi kalau anaknya itu, enggak apa-apa, nanti dulu aja. Kemana-mana tak gendong dulu. Apakah seperti itu baik? Enggak. Anaknya nanti lama-lama jadi anak yang ngepeh nih. Ada mama papa, ada bapak ibu kemana-mana aku pasti digendong. Jadi anak yang manja. Berbeda dengan orang tua ini, mereka ketika anak itu berjalan, ibunya berada di seberang jalan. Beberapa jaraknya ada beberapa langkah di depan dan ayahnya ada di belakangnya. Ibunya ini kasarannya kayak seorang kiper nggih Bapak Ibu, menunggu anaknya datang. Ayo sini nak, sini. Ketika anak itu berjalan, pasti anak itu juga berpikiran begini. Apakah aku bisa? Gitu, yang pertama. Yang kedua, terus nanti kalau aku jatuh gimana? Kalau aku kesandung gimana? Anak itu pasti juga berpikiran demikian, walaupun si anak kecil nggih Bapak Ibu paling pikirannya tiba yo ben, gitu. Tetapi mungkin juga dia berpikir demikian. Nah, hal yang tidak diketahuinya adalah seorang ayah berada di belakangnya untuk menjaga dia tetap kokoh berdiri. Nanti kalau anaknya mulai ngeliyor, mulai hiat-hiut, sama ayahnya dipegang. Nah, enggak apa-apa, belajar lagi. Enggak apa-apa, belajar lagi. Akhirnya sampai tiba anak itu sampai kepada sang ibu. Bapak ibu yang punya anak kecil, ketika anaknya pertama kali berjalan, apakah senang atau sedih? Pas sedih aku, anakku iso mlaku dilunkas, jajan dewe, metu dewe, apakah seperti itu? Kalau ditanyai bilangnya enggak, tapi di hati terkecil ya mas, ya titik. Nah, tetapi akan ada kebanggaan ketika seorang anak itu bisa berjalan. Sebagai orang Kristen saya perumpamakan kita seperti anak-anak tadi Bapak Ibu. Tuhan seperti orang tua kita.
Ketika kita sudah cukup umur dalam tanda kutip, Tuhan akan bilang, Nduk, sudah waktunya belajar berjalan sendiri. Yang dimaksud sendiri di sini bukan kok Tuhan terus ngecolnya, enggak. Tetapi Tuhan yang akan menopang kita dari belakang. Ketika kita berjalan sendiri seperti anak itu tadi, kita punya banyak pikiran, banyak ketakutan. Seperti apa? Kalau aku berjalan, apakah aku akan berhasil? Ketika aku berjalan, apakah masa depanku nanti jelas? Ketika aku berjalan, apakah nanti aku tetap sehat? Ekonomiku baik-baik saja, keluargaku baik-baik saja? Tentu saja ketika Tuhan menyuruh kita untuk berjalan, banyak sekali alasan untuk kita tidak mau. Dua tipe orang. Yang pertama, ketika Tuhan memberikan perintah, dia akan langsung siap, sigap berjalan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menopang. Yang kedua, orang yang banyak pikiran, banyak pertanyaan, dan banyak keraguan. Apakah bisa Tuhan menolongku kalau aku jatuh? Apakah bisa Tuhan membangunkanku kalau aku terjatuh? Di sini saya yakin dan percaya tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Ya mbuh kesandung kerikil, ya mbuh pas melayu dijegal kancane pasti pernah jatuh. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan, apakah Tuhan masih bersamaku kalau aku berjalan? Apakah Tuhan nanti lihat pergumulan atau permasalahanku? Yang terakhir, mungkin ini pertanyaan yang sedikit, apakah Tuhan peduli sama aku? Itu yang terkadang kita pikirkan Bapak Ibu sebagai manusia. Karena kita masih hidup bersama dengan manusia yang lain, ya toh? Mungkin kalau kita hidup sama malaikat, ya kita enggak berpikiran seperti manusia. Tetapi karena kita masih ada di dunia, kita berpikir seperti manusia. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan satu tema renungan, yaitu tangan kuat yang menopangku. Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Salah satu janji yang diberikan Allah kepada manusia, dan janji ini tidak akan pernah sekalipun diingkari oleh Allah. Kalau kita semua baca, kalau kita semua lihat beberapa kitab di depannya banyak sekali. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan janji akan menyertai tiang awan di malam, tiang api di siang. Betul? Oh kebalik, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Penyertaan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mendengarkan, melakukan firman-Nya dan menghidupi firman Tuhan itu. Tetapi loh mas, kan bangsa Israel juga tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Ada tapinya Bapak Ibu. Dan orang-orang pilihannya. Berarti lah wis dadi pilihan iso sembarang hidupnya mas. Bisa kalau mau hidup sengsara seperti bangsa Israel. Sudah jadi bangsa pilihan, tinggal ikut jalannya Tuhan malah maunya sendiri. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran, berapa kali bangsa Israel di dalam tanda kutip sama Tuhan dihukum? Banyak ya. Kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak menghidupi firman Tuhan. Nah, ini juga sebagai janji yang diberikan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua saat-saat ini. Mungkin saat ini kita punya pertanyaan, apakah Tuhan masih mempedulikanku? Apakah kalau pergumulanku seperti ini Tuhan akan bisa? Mungkin kita merasa ditinggalkan, kita merasa tidak berdaya dan kita ketakutan Bapak Ibu. Secara manusia siapa sih yang gak pernah takut?
Ada yang nggak pernah takut? Wah, kalau nggak ada yang tidak takut, saya mau berguru sama dia. Piye bene nggak wedi. Seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu. Ketika 2-3 kali mama nyuruh, terus mama pergi dewe, saya sudah takut. Karena saya yang salah. Tapi kalau ada orang yang tidak takut sama apapun sama sekali, tak belajar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Tangan kuat yang menopang kita. Di poin yang pertama, tangan Tuhan itu hadir di tengah ketakutan kita. Tangan Tuhan itu akan hadir di tengah ketakutan kita. Seperti yang saya katakan tadi, siapa sih orang yang gak pernah takut? Siapa sih orang yang tidak pernah khawatir? Coba Bapak Ibu tanya anak-anak sekolah minggu aja, kira-kira apakah mereka punya ketakutan, punya kekhawatiran? Punya, ada yang takut gelap, takut sendiri, ada yang takut hantu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang takut hantu? Nah, sungguh terlalu. Kalau masih takut ya. Nah, Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Janji Tuhan bagi kita pagi hari ini yang pertama yaitu tangan Tuhan hadir di tengah ketakutan. Bukan hanya tangannya, kalau tangannya hadir berarti pribadi Tuhan juga pasti hadir. Nah, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab ketika mereka diutus Tuhan, mereka juga mengalami yang namanya ketakutan Bapak Ibu. Siapa? Yang pertama kita akan lihat hidupnya Musa. Musa itu siapa sih? Seorang anak orang biasa sebenarnya, ya toh? Dibuang akhirnya karena seizin Tuhan ditemukan oleh anaknya raja, anaknya Firaun, putri Firaun. Hidup 40 tahun lamanya menjadi anak raja. 40 tahun berikutnya jadi anak penggembala. 40 tahun tambah 40 tahun berarti 80 tahun hidupnya Musa ini dihabiskan untuk berproses. Setelah proses yang enak-enak, proses yang gak enak-enak. Nah, tetapi dia juga pernah takut ketika menghadapi Firaun. Ketika Tuhan mengutus Musa, pergilah kepada Firaun dan bawalah bangsa Israel keluar dari sana. Apakah Musa langsung, yes sir, ya Tuhan, apakah seperti itu? Oh tidak. Ya namanya juga manusia nggih Bapak Ibu. Ada yang namanya takut, ya toh. Tuhan, aku ini orang yang berat mulut. Jangankan ngomong sama raja, aku ngomong sama temanku sendiri aja kadang-kadang saya gagap Tuhan. Nah, saya kembalikan lagi. Tuhan mengutus kita untuk menginjil. Apakah kita sama seperti Musa? Tuhan, aku enggak pintar berbicara Tuhan. Aku enggak pintar ngomong loh Tuhan. Apakah seperti itu? Itu alasan yang seringkali kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku enggak pintar ngomong Tuhan. Aku orangnya pemalu Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Apa yang ada di tanganmu? Pergunakan itu menjadi senjata. Apa yang ada di tangan kita saat ini Bapak Ibu? Mas aku nanya kalau apa-apa mas nanti cekelan belas mas. Bukankah firman Tuhan, Injil itu sudah ditanamkan di dalam kehidupan kita? Itu yang jadi modal kita untuk menginjil. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ketakutan ini adalah hal yang lumrah Bapak Ibu. Tapi di dalam ketakutan ini Tuhan hadir. Dan dia menopang kita sehingga memberikan kepada kita kekuatan. Nah, ketika Musa tadi, kita kembali kepada Musa. Ketika Musa takut, dia banyak alasan kepada Tuhan. Tuhan ngomong gini, yang ada di tanganmu apa? Tongkat. Wes, satu, modal. Kamu punya kakak enggak? Punya. Siapa? Harun. Modal kedua. Tapi modal yang terakhir yang harusnya kita miliki adalah iman kepercayaan kepada Tuhan. Musa percaya kalau Tuhan mampu, makanya dia berani melangkah Bapak Ibu.
Musa aja takut. Kalau kita takut ya wes wajar. Tetapi bagaimana respon kita ketika ketakutan itu menghampiri kita? Apakah kita akan terkubur dalam ketakutan? Wah, aku sudah takut, aku tak berhenti di sini saja. Seperti saya tuh takut sama beberapa hewan Bapak Ibu. Sempat beberapa waktu yang lalu di rumah itu hewannya masuk. Saya ngomong sama Mam, "Ma, enak iki lho, Ma." Lah terus piye? Aku wedi. Awake gede karo hewan cilik wedi. Ya namanya juga manusia, ada takutnya. Di tanganmu ada apa? Ada tongkat. Ya sepatenono, nyo. Saya kasih ke Mama, sing mateni siapa? Mama. Kenapa? Karena saya tidak menang melawan ketakutan saya, Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika ketakutan itu menang atas kita, apapun akan kita jadikan alasan. Nah, ya toh? Tuhan gerimis loh Tuhan. Aku mau ibadah gerimis. Aku HP Komsel gerimis. Nah, apalagi? Wah, ibadah pemuda remaja. Wah, aku tas ngetril ya Tuhan, aku kesel Tuhan. Nah, aku baru pulang kerja Tuhan, aku capek. Teman-teman pemuda, halo. Wah, enggak ada pemuda dan remaja di sini, ternyata semuanya sudah sepuh-sepuh. Wah. Teman-teman pemuda, halo. Nah, dari sini saya melihat ada banyak, tapi kemarin yang datang cuma 5, dikurangi 1 jadi 4. Saya, Kak Grace, Kak Jaya, Kak Sera. Sing liyane ning ndi? Kesel. Kalau kita tidak menang melawan ketakutan itu, ketika kita gagal meresponi dengan baik bagaimana ketakutan itu, hal kecil bisa kita jadikan alasan. Mas, aku aja kerja kelompok, belajar boleh, kerja harus, ya toh Pak? Tapi jangan sampai meninggalkan jam-jam persekutuan. Ini bukan Papa, bukan saya yang bilang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kembali. Bangkit ya anak-anak muda. Karena saya pemuda juga, saya juga mau bangkit. Bangkit nggih Bapak Ibu? Sesuai tema kita tahun ini loh, tahun kebangkitan. Gimana kita mau bangkit kalau kita enggak kuat? Gimana kita mau bangkit kalau kita takut? Ya toh? Maka dari itu, tangan Tuhan hadir di dalam ketakutan kita. Respon yang benar akan menentukan jalan ke depan kita mengikut Tuhan. Tuhan itu enggak berkata kepada kita gini, jangan takut sebab masalahmu itu kecil. Apakah seperti itu? Jangan takut karena masalahmu itu kecil. Masalahmu enggak ada apa-apanya, seperti itu? Tidak. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, firman Tuhan katakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, keberanian itu sebenarnya bukan datang dari diri kita sendiri, tapi datangnya dari Tuhan. Keberanian yang datangnya dari Tuhan itu ketika kita responi dengan benar, kita akan melangkah dalam kebenaran. Tetapi kalau keberanian itu kita sepelekan, sekali lagi, semuanya bisa kita jadikan alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Yeah. Dari sini kita juga melihat di dalam perjanjian lama itu kehadiran Tuhan itu ada beberapa artinya. Kehadiran Tuhan bagi seseorang itu berarti yang pertama, hidupnya berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan hadir berarti dia dipelihara oleh Tuhan. Selain itu apa? Dia berada di dalam naungannya Tuhan. Dan yang ketiga, orang itu melangkah di dalam rencana Tuhan. Jadi mungkin kalau saat ini kita merasakan ketakutan dan Tuhan tidak menolong, belum menolong kita. Dari ketiga hal ini mungkin ada yang salah di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan?
pertanyaan penting. Kalau kita masih berjalan di dalam rencana Allah, di dalam rencananya Tuhan, tentu Dia akan menopang kita. Nah, mungkin hari ini ketika kita datang, ada yang datang dengan kekhawatiran, ada yang datang dengan pergumulan. Pergumulan apa? Oh, ada banyak sekali. Mungkin bagi orang tua memikirkan masa depan anaknya, ada. Ada juga yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan keluarga. Tuhan tidak bilang aku akan mengangkat pergumulanmu, aku akan mengangkat masalahmu, tidak. Tetapi yang Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau. Jadi Bapak Saudara, di poin yang pertama ini, di dalam ketakutan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam permasalahan kita, yakinlah kalau Tuhan itu hadir dan memberikan penghiburan kepada kita. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tangan kuat itu akan senantiasa menopang kita. Yang kedua, poin yang kedua, penyertaan Tuhan itu kapan sih? Tangan Tuhan itu akan memberikan kekuatan ketika kita lemah. Kalau yang pertama tadi Tuhan hadir di dalam ketakutan kita. Yang kedua, tangan Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita di dalam kelemahan. Masih di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau Dia Allah kita, kenapa? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Garis bawah ini, Dia akan meneguhkan dan menolong kita semua. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di dalam kelemahan kita, di dalam pergumulan dan di dalam ketakutan kita juga, Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ini bukan cuma kekuatan yang sekedar kekuatan fisik, sehari 2 hari, habis itu capek lagi. Tetapi kekuatan yang diberikan kepada kita adalah kekuatan yang sejati. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita tidak secara pasif, tetapi aktif bekerja di dalam hidup kita. Caranya gimana? Bapak Ibu, apakah kita punya pergumulan dan masalah? Enggak ada. Puji Tuhan kalau enggak ada. Ada nggih? Nah, ketika kita mengalami pergumulan dan permasalahan tadi, pernah kita merasa lemah? Tuhan, rasa-rasanya aku enggak kuat ya Tuhan, aku capek Tuhan. Kalau obat capeknya mama gampang, tidur. Bisa seharian tidurnya. Kenapa? Saya tahu, karena 24 jam, hampir 24 jam saya sama mama. Pagi, habis pagi bangun, pekerjaan di belakang diselesaikan. Habis itu sekitar jam 10, jam 11, mama bilang, Mas, aku kok wis ngantuk ya. Baru jam segitu, gitu. Nanti tidur. Sorry ya Ma, tak buka di sini ya Ma. Nanti tidur sampai siang, sampai jam 1 sampai jam 2. Habis itu melakukan kegiatannya lagi. Bapak Ibu, pulang dari gereja jam 8:30 malam, mama sudah bilang, aku ngantuk. Kalau mama untuk mengembalikan kekuatannya dari kelemahannya gampang, tidur. Mungkin yang lain apa? Aku maem sing wakeh, aku kuat neh, aku semangat lagi. Nah, tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Dengan jiwa kita? Apakah bisa dengan katanya rekreasi itu menghilangkan masalah? Benar? Rekreasi itu hanya menunda masalah. Kenapa saya bilang demikian? Oke, di tempat kita kemana pergi, kita senang. Wah, permasalahanku tak lupakan sementara. Tetapi ketika kita kembali lagi ke rumah, apa yang terjadi? Kok yese enek ta ya tibake masalah ya. Katanya rekreasi itu menghilangkan masalah. Salah Bapak Ibu. Rekreasi itu hanya menunda
Masalah membantu kita melupakan sejenak. Tetapi yang bisa menyembuhkan kita, satu, Tuhan. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, seberat apapun pergumulan dan permasalahan itu, kekuatan yang baru akan senantiasa diberikan kepada kita. Amin. Jadi jangan salah lagi. Wah, aku terlalu capek. Hari Minggu aku mau istirahat. Enggak usah pergi ibadah, aku maunya istirahat saja. Apakah itu akan menyelesaikan kelemahan kita? Tentu enggak. Mungkin secara fisik, okelah hari itu sehari kita beristirahat. Tapi apakah jiwa kita, rohani kita kembali dibangkitkan dan dikuatkan? Tidak, Bapak Ibu. Di sini saya enggak kok mau kasarannya ngenei sing biasanya liburan pas minggu enggak. Tapi ya lek kenaan yo puji Tuhan, gendang bertobat. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Terus nanti setelah pulang dari ibadah lek ape dolan seperti saya dan Papa beberapa bulan yang lalu sebelum perusahaan lele itu berjalan dengan pesat. Perusahaan lele ingat. Karena sekarang Papa itu hampir tidak punya waktu untuk kesenangannya. Minta maaf nggih Bapak Ibu, lagi penak-penak sik dolanan HP. Dari belakang, "Pak. Tolong, Pak." Ya. Sekali nganter. Sudah nyampe rumah, HP-an lagi. "Pak. Tolong, Pak." Nah, itu Papa Bapak Ibu kalau di rumah. Tetapi beberapa bulan yang lalu ketika belum sehektik sekarang, hari Minggu harinya mancing, Papa mancing, Mas Steven mancing sampai sore. Pulang dari gereja bagi tugas, Papa nyapu, saya nyapni umpan. Papa nyapni umpan, saya nyapu, gentenan Bapak Ibu. Itu membuat secara fisik mungkin senang sementara, ya toh, hanya beberapa waktu. Tetapi setelah dapat ikan, pas dapat ikan sewenangnya ndak umum Bapak Ibu. Apalagi duduknya sebelahnya Mas Yohandra enggak entok-entok, aku entok. Rasa nondra. Tapi ketika Mas Yohandra dapat, saya enggak dapat. Deloken Kondra. Pedat mancing bariki. Pulang dari tempat mancing, kembali lagi pergumulan yang sama. Aktivitas fisik kita mungkin bisa menghilangkan secara instan kelemahan kita. Hanya sesaat. Ketika tidur, mama tidak akan memikirkan pergumulan tentang lele. Mbuh lelene wis dipakan apa urung terserah. Mbuh Papa wis membantai berapa ribu lele hari ini terserah. Karena tidur. Tetapi nanti ketika mama bangun sing nyandak ya mama neh. Nah. Tetapi di sini Tuhan berkata di dalam Yesaya tadi, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Ketika Allah meneguhkan dan Dia menolong kita, kekuatan, penghiburan yang sejati itu akan kita dapatkan. Sekali lagi Tuhan tidak bilang, wes kamu jalan terus nanti gunung itu tak pindahkan sendiri. Kamu jalanmu cukup lurus saja tanpa belok-belok. Jalan tol aja masih belok-belok, naik, turun. Apalagi kita anak Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kekuatan kepadamu supaya kamu bisa melewati masalahnya. Bukan kok Tuhan meniadakan pergumulannya. Pergumulan itu tetap akan ada Bapak Ibu. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah kekuatan yang dari Tuhan. Tangan kuat yang menopang kita, itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan
supaya di dalam kelemahan kita di-recharge lagi. Contohnya siapa? Contohnya si Yusuf. Yusuf itu salah apa sih Bapak Ibu? Kalau secara manusia. Oke, mungkin dia salahnya, salahnya tidak ngomongi saudara-saudaranya tentang mimpinya, Mas. Oke. Tetapi ketika dia mengutarakan mimpinya, apakah itu suatu kesalahan yang besar? Tidak. Dia dijual. Sebelum dijual sih dijuotosi karo kakak-kakak ya toh? Dijual. Atas kesalahan yang tidak dilakukannya dia harus dipenjara, terkurung, itulah pokoknya. Ya toh? Dipenjara tanpa kesalahan. Berapa lama? Tahun-tahunan. Nah, jadi kalau sekarang atas kesalahan yang tidak kita lakukan terus kita difitnah, kita berarti bisa bilang, bukan cuma aku tok, biyen Yusuf yo dikenekne dan apa? Yusuf disertai Tuhan, masa aku? Enggak. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang merasakan jadi anak Tuhan kok begini banget ya, penuh dengan tekanan, penuh dengan tetek bengek yang lain, baca firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab aja bisa melaluinya karena pertolongan Tuhan. Tentu saja kita juga bisa. Nah, ketika Yusuf ini ada di rumah Potifar, di penjara, apakah dia hidupnya seenaknya? Enggak. Dia tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memberikan kekuatan. Hampir 20 tahun Bapak Ibu jadi budak di penjara hampir 20 tahun atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Kalau bukan kekuatan yang dari Tuhan, saya yakin mungkin si Yusuf ini mungkin wis bunuh diri. Tuhan, aku sudah tidak kuat Tuhan. Pergumulan ini, permasalahan ini terlalu berat Tuhan. Yang kedua, dia bisa lari Bapak Ibu. Lari dari siapa? Lari dari jalannya Tuhan. Ketika disandeng tante Potifar, dia bisa jatuh. Tetapi karena kekuatan yang daripada Tuhan ini, dia mampu melewatinya. Ada kalanya kita berkata dalam hati gini, Tuhan aku enggak kuat Tuhan. Aku tak menyerah ning kene Tuhan, seakan-akan tidak ada jalan Tuhan. Jalan ke depan buntu, ke kanan kiri buntu, apalagi ke belakang enggak mungkin. Tapi masih ada satu jalan Bapak Ibu, kemana? Ke atas. Gitu. Kanan, kiri, depan, belakang sudah tidak mungkin. Tetapi ketika kita mendongak ke atas ada satu jalan yang tidak pernah akan tertutup. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kekuatan baru kepadamu. Tidak ada sing amin ini gitu. Kekuatan itu akan diberikan kepada kita. Asalkan kita berjalan sesuai dengan perintahnya. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayat 23 dan 24 minta tolong bisa dibacakan nggih. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya ketinggian nggih. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Poin yang ketiga, tangan Tuhan menopang saat kita hampir jatuh. Tangan Tuhan menopang kita saat kita hampir jatuh. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ingat, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang
Tadi saya sudah bilang tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Ya orang ketang ya sik anggang-anggang pasti pernah minimal kepleset atau kesandung ya. Tetapi ketika kita sedang OTW jatuh, sedang dalam proses jatuh, akan ada satu tangan yang selalu menopang kita. Tidak akan dibiarkan kita tergeletak. Karena ketika nanti kalau kita sampai tergeletak, yang namanya sudah geletak itu enak Tuhan. Untuk bangkit susah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang benar itu juga pernah kok mengalami yang namanya kegagalan. Kelemahan, kesalahan, dan yang terakhir keputusasaan. Siapa yang tidak pernah gagal? Angkat tangan. Tidak ada. Yang tidak pernah merasakan lemah, angkat tangan. Enggak ada. Yang tidak pernah melakukan kesalahan, angkat tangan. Wah, kaget aku Kak, tak kira apa yang angkat tangan, kakaknya tiba-tiba kukur-kukur. Mak dek, mak teratap Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah mengalami keputusasaan? Enggak ada. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Gitu. Kita sudah merencanakan yang terbaik. Sing apik-apik ngene-ngene. Tuhan jalanku ngene ya Tuhan, tak tetapkan gini sing penak-penak. Tapi Tuhan bilang, "Sik ya Le, wayahe kamu menggok sik sedikit lewat turunan dulu." Setelah turunan ada naik lagi, nanjak lagi. Nyata. Satu hal yang tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tinggal di luar Tuhan adalah ada tangan yang menopang kita. Karena hanya tangan Tuhanlah yang sanggup menopang hidup kita dengan sungguh. Perbedaan kita dengan orang yang di luar sana, kalau orang yang di luar sana ketika dia jatuh tergeletak gulung-gulung. Tapi ketika kita jatuh lekas meh geletak, tangan yang kuat itu menopang kita, menatang kita dan membangunkan kita lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali menukar Tuhan dengan hal-hal yang lainnya. Yang secara manusia, secara jasmani mungkin menyenangkan sesaat. Tetapi menyengsarakan seterusnya. Menopang di sini dia tidak hanya memegang, bukan hanya sekedar megang saja, tetapi dia memegang dengan erat dan menahan. Menahan supaya dia atau orang tersebut tidak jatuh. Nah, kita kembali lagi ke awal tadi. Seperti seorang ayah yang sedang belajari anaknya jalan. Ketika anaknya itu jatuh, ayah itu, orang tua itu akan segera dengan cepat, dengan sigap memegang, menopang anak tersebut supaya tidak jatuh. Mungkin anak itu terpleset, tersandung, tapi tidak dibiarkan sekalipun terjatuh sampai tergeletak. Nah, jadi tangan yang kuat ini akan memampukan kita, menolong kita untuk bangkit di dalam kehidupan kita masing-masing. Dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau ketakutan itu tidak akan pernah dan tidak seharusnya menguasai kehidupan kita, karena Tuhan menyertai kita. Kelemahan itu tidak perlu atau jangan sampai membuat kita menyerah, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Pergumulan dan kegagalan itu bukan akhir dari hidup kita. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat itu menolong dan menopang kita, memampukan kita semua. Jadi Bapak Saudara, banyak sekali alasan untuk kita jatuh, tapi lebih banyak alasan dari Tuhan untuk membangunkan kita. 1000 alasan kita jatuh, 1.000.000 alasan Tuhan berikan kepada kita untuk bangkit lagi.
Walaupun mungkin hidup kita terasa berat, kadang langkah kita mulai goyah, satu hal yang pasti, tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Tangan Tuhan itu akan senantiasa menopang kita. Ketika kita takut, Tuhan menyertai kita. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita hampir jatuh, Tuhan menopang kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita kembali. Supaya kita bangkit, kita butuh kekuatan ekstra. Dan kekuatan ekstra itu datangnya daripada Tuhan. Ketika tangan Tuhan yang kuat itu sudah menopang dan menolong kita, tidak akan ada satu hal pun yang mampu menjatuhkan kita. Karena tangan-tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa menopang, menguatkan kita untuk mampu menjalani hidup kita. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Biarlah tangan yang kuat itu selalu menopang, menguatkan kita di dalam hidup kita. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Walaupun dunia meninggalkan kita, Dia setia menopang. Saat ku sendiri
kita tundukkan kepala. Pagi ini dengan jelas dia katakan melalui firman-Nya, jangan takut. Jangan khawatir. Karena dia siap menopang saudara. Mungkin perjalanan hidup kita, kerohanian kita jatuh bangun. Seperti anak-anak. Tetapi sadari dalam iman, tangannya akan menopang engkau. Seperti seorang ayah, seperti seorang bapa yang siap sedia ketika anaknya jatuh. Pagi ini apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Katakan kepada dia, sebab dia adalah Bapa yang maha baik. Dia ada di sini. Dia tidak akan pernah menolak siapapun. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan pertolongan bagimu. Aku akan berikan kelegaan bagi engkau. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Rasakan dia menopang engkau, menggantikan kekuatan yang telah lemah menjadi sesuatu yang baru. Mungkin bagian tubuh saudara sedang mengalami sakit, taruh tangan saudara di bagian yang sakit, katakan ini yang sakit Tuhan. Ini yang sakit, aku mau sembuh. Apakah hati saudara yang sedang terluka, katakan ini Tuhan, dan aku tidak mau jatuh. Topang aku dengan tangan-Mu. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan waktu di mana Tuhan akan mencurahkan kasih setia-Nya.
dengan iman nyanyikan. Kita berdiri bersama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan pagi ini ketika Engkau Tuhan Yesus menawarkan, Engkau menjanjikan, bahkan Engkau Tuhan Yesus memberikan firman untuk senantiasa menyertai, menopang kami, maka kami katakan kami tidak takut lagi. Kami tidak akan khawatir apapun dan siapapun, sebab kami mengenal siapa yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami sudah disembuhkan, kami sudah dikuatkan sehingga pulang dari tempat ini meskipun masalah masih ada, tetapi kami katakan kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami memilih untuk tetap memikul salib, menyangkal diri sambil mengikut Engkau hari lepas hari, karena kami percaya kedatangan-Mu tidak akan lama lagi, sehingga apa yang kami rasakan, kesakitan, ketakutan yang ada tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih. Kami siap untuk merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu yang telah selesai berbicara, Engkau pun akan terus bekerja atasnya. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengikuti bersama persembahan tarian pujian dari sekolah minggu. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, Bapak, terima kasih buat hari ini.
Engkau memberkati anak-anak yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa keadaan kami ada hanya karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, kami memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati, Engkau berikan kepada mereka kepintaran, memberikan kepada mereka ketaatan dan ketulusan hati di dalam menjalani hidup ini, biar mereka boleh menjadi saluran berkat, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat pemuda remaja, ajar mereka untuk mereka mengandalkan Tuhan, dan mereka mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak terkoyakkan, tetapi mereka terus setia dalam melayani, mengiring Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami memberkati mereka, ibu-ibu yang hamil. Kami berdoa buat Mbak Emma, kami berdoa buat Mbak Ayu. Tuhan tolong kelahiran mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi hal-hal di mana Tuhan akan kirimkan kepada mereka, dan anak yang akan mereka lahirkan nanti diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kami, bahkan ada di dalam keadaan persiapan. Tuhan tolong dan Engkau nyatakan pribadimu, agar kami boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, kami lakukan. Lewat firman itu kami ditolong, dibangkitkan, dikuatkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sepanjang minggu ini kami diberkati oleh Tuhan. Sawah ladang perkebunan, peternakan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan pulang. Kami percaya bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui akal dan kekuatan manusia, sudah Tuhan berikan dan siap untuk memberkati kami semua. Kami sudah berdoa dan kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua, mulai saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.